Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Muhammad Asmi dengan NIM 81421328, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh kasus simulasi perhitungan pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Tugas pada kali ini yaitu tugas mata kuliah hukum waris guna memenuhi ujian akhir semester. Langsung pada ilustrasi dan soalnya. P merupakan seorang suami dan ayah yang telah meninggal dunia. P ini meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L, serta seorang anak dari perkawinan pertama yang bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa didahului dengan adanya perjanjian kawin. Dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 265 juta dan K membawa harta sebesar 65 juta. Harta peninggalan P pada saat P meninggal dunia sebesar 3.960 juta. Pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing ahli waris? Lanjut ke skema. Di sini sudah tertera bahwa skema keluarga P. P meninggal dan meninggalkan seorang istri bernama K dan seorang anak bernama L. L ini hasil dari pernikahan kedua yang tanpa perjanjian kawin. Nah, pada saat P meninggal ini, P meninggalkan harta sejumlah 3.960 juta. Nah, B ini adalah anak dari perkawinan pertama. Lanjut, diketahui bahwa harta bawaan P atau HBP yaitu senilai 265 juta, harta bawaan K, HBK senilai 65 juta. Kemudian jika ditotalkan yaitu sejumlah 330 juta rupiah. Nah, ada harta persatuan atau total peninggalan P pada saat meninggal yaitu 3.960 juta. Nah, bagaimana kita untuk menghasilkan untung persatuan? Untung persatuan ini dihasilkan dari harta persatuan dikurangi jumlah harta mereka, harta bawaan P dan harta bawaan K. Maka hasilnya untung persatuannya menjadi 3.630 juta rupiah. Oke, lanjut ke asumsi kontribusi P dan K. Bahwa diketahui harta P yaitu harta bawaan P ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cuma P sama dengan harta P tadi 265 juta ditambah harta bawaan P setengah dikali 3.630 juta ditambah 0 sama dengan 265 juta ditambah 1.815 juta ditambah 0. Hasilnya yaitu 2.080 juta. Kemudian harta K yaitu harta bawaan K ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cuma P yaitu 65 juta ditambah setengah dikali 3.630 juta ditambah 0 yaitu sama dengan 65 juta ditambah 1.815 juta ditambah 0 sama dengan 1.880 juta. Jadi harta P dan K yaitu 2.080 juta ditambah 1.880 juta, totalnya yaitu 3.960 juta.
Kemudian memasuki bagian bubarnya harta persatuan. Ketika P meninggal, otomatis hartanya dibagi menjadi dua untuk P dan K. Harta mereka terpisah. Diketahui harta bagian P dan K yaitu sama dengan setengah kali harta persatuan, yang mana harta bagian P setengah kali 3.960.000.000, yang hasilnya sama dengan 1.980.000.000. Kemudian harta bagian K yaitu setengah dikali 3.960.000.000, yang mana hasilnya adalah 1.980.000.000. Kemudian setelah itu masuk pada mulanya urusan kewarisan. Nah, kita tentukan dulu siapa ahli waris dari P. Sudah diketahui bersama seperti yang tadi saya jelaskan melalui skema, bahwa ahli warisnya adalah B, K, dan L. Nah, harta waris B tadi kan 1.980.000.000, maka dibagi pada ketiga ahli waris tersebut. Ahli waris yaitu B, K, dan L mendapat bagian 1/3 dari harta waris. Nah, bagian B yaitu 1/3 dikali 1.980.000.000 sama dengan 660 juta. Bagian K juga 1/3 dikali 1.980.000.000 yaitu 660 juta. Juga bagian L sama 1/3 dikali harta waris P, hasilnya 660 juta. Nah, di sini K memiliki dua kedudukan, yaitu ahli waris P dan juga pemegang setengah dari harta persatuan, yang mana hasilnya yaitu memiliki 1.980.000.000 ditambah 660 juta, yang ditotal menjadi 2.640.000.000. Kemudian lanjut manfaat yang diperoleh K. K ini mendapatkan harta setelah menikah dengan P, maka manfaatnya timbul karena kawin dengan P, yang dirumuskan sebagaimana bagian K dikurangi harta K, yaitu 2.640.000.000 dikurangi 1.880.000.000, yang mana hasilnya adalah 760 juta rupiah. Lanjut kontrol manfaat K. Kontrol manfaat K ini berlaku pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, di mana disebutkan 1. Maksimal yang boleh dinikmati atau diterima K adalah 1/4 dari harta P. Nah, tadi kan harta P 2.080.000.000. Nah, dikali 1/4 yaitu sama dengan 520 juta. Nah, yang kedua, K ini tidak boleh lebih besar dari bagian anak pada perkawinan pertama atau B. Nah, tadi kan anak perkawinan pertama atau si B ini kan hartanya mendapat 660 juta. Jadi setelah perhitungan di atas, K ini maksimalnya yaitu 520 juta, tidak boleh melebihi dari bagian dari B. Kemudian lanjut kepada kelebihan manfaat. Ternyata K memiliki kelebihan manfaat, maka rumusnya yaitu manfaat K dikurangi manfaat maksimal yang diterima K, yaitu 760 juta dikurangi 520 juta yang maksimal tadi. Nah, pada pengurangan ini dihasilkan 240 juta yang merupakan hak anak, dan kelebihan ini akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anak. Kemudian lanjut pada bagian anak yaitu B dan L.
kedua anak ini mendapatkan kelebihan manfaat dari K. Nah, kelebihan manfaatnya kan tadi 240 juta dibagi 2 untuk 2 anak, yaitu mendapat 120 juta per anak. Jadi total bagian B dan L, yaitu B dan L mendapatkan harta waris awal kan tadi 660 juta. Nah, ditambah harta kelebihan manfaat dari K 120 juta, maka masing-masing anak mendapatkan bagian 780 juta rupiah. Tibalah pada pembagian terakhir, yaitu total harta yang akan diterima K. Total harta yang akan diterima K, pembagiannya yaitu bagian K dikurangi kelebihan manfaat K. Maka tadi kan bagian K sudah diketahui bahwa senilai 2.640 juta, maka dikurangi kelebihan manfaat K yang jumlahnya 240 juta, maka hasilnya adalah harta yang akan diterima K sebanyak 2.400 juta rupiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.